Kalau kita kaitkan dengan surat Al-Buruj, maka judul tagnya adalah orang-orang yang memfitnah kepada umat Islam. Kalau kita melihat realitas dari kenyataan sekarang, maka hentikan memfitnah habaib Ba'alawi. Kenapa kita harus membahas hentikan memfitnah habaib Ba'alawi? Karena akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan perpecahan umat Islam yang sudah kondusif, sudah tentram, aman, sejahtera. Tiba-tiba ada sebuah tesis yang ditulis oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani sebagai karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis atau disertasi, tentu sudah diuji baru dipublikasi. Tetapi ada kejanggalan-kejanggalan kajian tesis itu. Kejanggalan pertama, ini secara akademisi, karena yang disebut karya ilmiah itu kan mengandung beberapa hal. Pertama, harus dilihat dari metodologi penelitiannya. Kemudian penulisan, metode penulisan, dan substansi atau konten dari tesis, disertasi atau skripsi. Dan juga tidak boleh dilupakan tujuan skripsi atau tesis itu. Di dalam sebuah penelitian karya ilmiah, ketika bicara tujuan itu ada dua, guna dan manfaat. Guna artinya untuk seorang yang meneliti, kalau untuk S1, S2, S3, baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, sebagai karya ilmiah untuk mempertahankan, itu gunanya. Sedangkan manfaat artinya untuk orang lain. Dan kemudian juga dilihat dari kejanggalan lainnya. Kok ini tiba-tiba munculnya kasus memfitnah tentang Habib Ba'alawi ini sebelum Pilpres. Kejanggalan berikutnya, ketika dia mengemukakan tesis Kiai Imanuddin itu, bahwa dia sampaikan tesis ini ditulis untuk keabsahan tentang Habaib Ba'alawi. Artinya dia mendebat tentang sejarah Habaib Ba'alawi yang sudah kondusif. Kejanggalan berikutnya, ketika diajak debat, justru dia menyampaikan informasi yang janggal. Ketika para habaib, abuya, para kiai kumpul untuk berdebat tesis ini, justru dia tidak datang. Alasannya karena ada ulama-ulama khos dari Jawa Timur istiwaro, lalu membuat surat dibawa oleh Sayyidul Fikar bahwa mimpi para ulama Jawa Timur, ulama khos, bahwa Kiai Imanuddin tidak boleh datang ke tempat debat. Dan kemudian kejanggalan berikutnya, siapa pengujinya tesis ini? Kalau memang pengujinya ada ketidakpahaman misalnya, atau ada sentimen sama dengan penelitinya, maka tentu akan menjadikan hasilnya tidak optimal. Artinya gunanya bisa batal dan manfaatnya akan tidak ada. Sebuah karya ilmiah tentu harus melihat guna dan manfaat. Kejanggalan berikutnya, penganut pengikut menyebarkan fitnah-fitnah dan kata-kata kasar. Habaib Ba'alawi Jahannam. Sebagai pendukung Kiai Imanuddin tidak pantas untuk menyebar fitnah. Banyak lagi kejanggalan-kejanggalan lain, ini yang ditemukan oleh Al-Fakih.